Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Berikut adalah agenda bulan keluarga. Mohon lihat tayangan video.
Mari kita cerita padanya. Tidak hanya cerita, terbukalah dalam satu rumah. Juga jangan saling menyalahkan. Pulihkan keluarga dan layanilah Tuhan. Marilah kita membangun gerejanya, bergandeng tangan untuk selamanya, dalam melayani di gereja dan di mana saja. Teruslah memujinya dan berjanjilah tetap satu langkah dalam rencana dan kasihnya yang teramat indah. Pulihkan keluarga dan bangun gerejanya. Komisi Pemuda Remaja akan mengadakan Klik Circle. Mohon lihat tayangan video. Pernah. Pernah? Belum pernah. Di Journey with God, saya dan kelompok saya bisa bersama-sama mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Belajar bersama tentang rutinitas rohani seperti saat teduh, dan juga saling sharing tentang saat teduh yang sering kami lakukan pada setiap harinya. Jadi kan kemarin itu kami dibagi jadi beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok itu tiap 2 minggu sekali kami akan ketemu secara online, terus membahas beberapa macam metode saat teduh. Setelah itu kami juga sharing, berbagi cerita, entah itu tentang kehidupan sehari-hari atau tentang metode saat teduh yang selama ini sudah kami gunakan. Komsel itu menurutku suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang saling membangun dan saling menguatkan. Saya bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kalau aku sih secara pribadi seneng ya, karena punya kelompok kecil gitu, komunitas yang bisa sama-sama bertumbuh. Kami saling berbagi cerita, berbagi informasi gitu ya. Apalagi kan kelompokku cewek-cewek, jadi sekaligus berbagi topik-topik yang sedang hangat dibicarakan gitu. Terus juga jadi lebih dekat aja sih. Ketika kita udah nemuin komunitas yang benar, ya harapannya hidup kita juga akan lebih terarah ke arah yang lebih benar gitu. Sehingga kita bisa ngalamin breakthrough dalam hidup kita. Mengapa klik? Dalam mencari teman, faktor terpenting adalah menemukan seseorang yang klik dengan kita. Seseorang yang klik dengan kita bisa saja muncul dalam waktu yang singkat dan tanpa perlu kita berusaha keras. Namun terkadang seseorang yang klik dengan kita muncul dalam waktu yang lama dan terlebih lagi kita perlu berproses sehingga kita klik dengan dia. Nah, dalam Klik Circle ini kita juga akan melakukan proses hingga pada akhirnya kita mencapai titik di mana kita bisa menemukan satu orang atau lebih yang klik dengan kita, dan nanti pada akhirnya kita akan bercerita dan berbagi banyak hal bersama. Kita mendapatkan teman, kita juga akan mendapatkan wadah di mana kita bisa menceritakan keluh kesah kita, mendapatkan support dan berbagi solusi. Biasanya kita memakai kata circle pada sekelompok orang yang kita berinteraksi di dalamnya. Tapi nggak semua kelompok dan nggak semua orang kita akan anggap circle kan. Biasanya hanyalah orang-orang tertentu dengan jumlah yang sedikit dan kita nyaman untuk bercerita di dalamnya. Dan orang-orang di dalamnya kita akan anggap sebagai teman kita. Nah, Klik Circle adalah pola pemuritan yang berbasis pada pertemanan dan juga berisi cerita-cerita antar teman. Dengan semangat seperti ini, kita akan punya circle di mana kita nyaman, percaya, dan juga berproses bersama di dalamnya. Dan kita akan menjalani gaya hidup yang baru yang memproses kita hari demi hari. Ketika kita masuk dalam kelompok, pertama-tama kita akan memasuki fase inisial.
Fase inisial ini merupakan proses bercerita dan berdiskusi bersama dalam kelompok yang akan dituntun oleh leader dengan menggunakan panduan diskusi. Materi pada fase inisial ini akan menyoroti 4 kebiasaan yang akan dibangun bersama dalam kelompok, yaitu knowing, loving, immersing, cultivating. Setelah fase inisial ini terlewati, maka fase selanjutnya adalah fase pertemanan, di mana suasananya pasti akan menjadi lebih cair, tetapi tetap mengacu pada firman Tuhan yang akan diberitakan oleh gereja setiap minggunya. Kita juga akan mendapat dukungan doa dari teman-teman kita, mengenal diri lebih dalam, dan kita dapat melihat cara Tuhan bekerja buat orang lain. Calon penatua GKI Emmaus dapat dibaca pada Warta Jemaat minggu ini. Baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya atau CD akan dilakukan pada Minggu 1 November 2020. Nama-nama peserta dapat dibaca pada Warta Jemaat. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Eni Sutriyoani di usianya yang ke-57 tahun, adik dari Bapak Waris Supriyadi. Meninggal pada Kamis 1 Oktober 2020. Jenazah telah dimakamkan pada Jumat 2 Oktober 2020 di pemakaman Babat Jerawat, Surabaya. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Sugiyarto di usianya yang ke-60 tahun, suami dari Ibu Sandra Veronica. Meninggal pada Kamis 1 Oktober 2020. Jenazah telah dikremasikan pada Sabtu 3 Oktober 2020 di Krematorium Eka Praya, Surabaya. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Tun di PWU Undaan pukul 6 sore. Jenazah disemayamkan di PWU dan dikremasi di Keputi pada Jumat 9 Oktober 2020. Teriring kasih dan doa dari majelis jemaat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sekian Warta Lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita awali ibadah online kita pada pagi hari ini dengan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Inilah Hari Minggu. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita, menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, 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 Salam sejahtera dari Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Untuk menghayati hidup berkeluarga dalam pimpinan Allah diperlukan hati yang terbuka dan mendengarkan firman-Nya dan sikap rendah hati untuk menaati petunjuk-Nya. Bila sudah demikian, keluarga akan menjadi persekutuan umat Allah yang hidup indah, saling menguatkan, dan berani melampaui zona nyamannya demi melangkah menuju tujuan yang ditunjukkan Allah. Kita menyanyikan pujian dari PKJ 289, Keluarga Hidup Indah. keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa pengakuan dosa kita. Ya Bapa, kami menghadap kembali kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon pengampunan atas segala dosa yang kami lakukan ya Tuhan, baik melalui tingkah laku, ucap kata kami ya Tuhan yang sering menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kami Tuhan, belajar berserah bahwa ada rencana yang indah dalam segala kejadian ini ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu menyerahkan diri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu saja. Amin. Walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan
saja jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita terambil dari 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua. Salam damai. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Tema bulan keluarga adalah keluarga tangguh. Dan tema untuk minggu ini adalah keluar dari zona nyaman. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum firman dibacakan, kita tundukkan kepala, kita akan memohon Roh Kudus boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Tahu, Bapa tahu bahwa kami sangat menyukai rasa aman, rasa nyaman, segala sesuatu bisa berlangsung seperti apa yang kami mau dan harapkan. Namun fakta tidaklah seperti itu. Nah, sering kami menjadi goncang dan tidak tahu bagaimana menyikapinya. Oleh sebab itu kami mohon dikala firman dibacakan dan dikala firman diberitakan, kiranya Roh Kudus menjadi guru dan kami boleh menjadi murid yang diajar. Agar kami bukan hanya mengerti apa yang kami dengar, tetapi kami boleh melakukan apa yang kami mengerti. Dengan jalan demikian ya Tuhan, kami bisa meresponi dengan tepat dan benar akan sabda-Mu dan akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun ayat firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh panitia diambil dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9, tetapi saya hanya membacakan sampai ayat yang ke-4 saja. Dengarkanlah begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jemaat, yang berbahagia ialah orang yang bukan hanya mengerti apa yang didengar, tetapi melakukan apa yang dimengerti. Haleluya. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, konon guru yang baik itu tidak memberikan kunci jawaban kepada murid-muridnya, tetapi memberikan soal untuk dijawab oleh murid-muridnya. Sekarang saya mohon izin untuk menempatkan diri sebagai guru, dan maafkan saya jemaat di rumah sebagai murid-murid. Nah, saya mau memberikan soal kepada jemaat. Pilihlah nomor 1 atau nomor 2 yang paling cocok dengan pendapat saudara. 1. Saya menyukai suasana nyaman. Segala sesuatu bisa berlangsung sesuai dengan rencana, tidak banyak gejolak. Yang kedua, saya bosan dengan rutinitas. Sebaliknya, sering ingin mencoba hal-hal baru. Tidak takut menghadapi tantangan dan rintangan. Kalau jemaat ada di gereja, beribadah di gedung gereja, dan saya juga ada di gereja, tentu saya meminta jemaat untuk angkat tangan, biar saya tahu jawabannya. Tapi karena jemaat di rumah, maka sebagai gantinya sekarang saya akan coba tebak. Saya tebak ya. Ada jemaat yang memilih 1. Artinya ada jemaat yang senang dengan suasana yang aman, yang nyaman. Tetapi barangkali ada juga jemaat yang memilih nomor 2. Bosan dengan sesuatu yang rutin. Walaupun itu memberi rasa nyaman, tapi rasanya ingin mencoba hal-hal baru dan tidak takut dengan tantangan. Tapi kalau saya bandingkan, barangkali lebih banyak yang memilih nomor 1 ketimbang yang nomor 2. Nah, kenapa begitu? Karena pada dasarnya kita itu senang nyaman. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. White yang menulis buku From Conversion to Performance Management. Secara inti, di dalam dunia bisnis pun ada orang-orang yang memang menyukai suasana aman, nyaman. Tetapi apakah aman dan nyaman itu akhirnya bisa jadi bagus? Bukankah di dalam dunia usaha memberitahukan kepada kita, ada beberapa perusahaan Jepang yang betul-betul memikirkan ya aman, nyaman, tapi akhirnya di mana sekarang? Kelibas oleh apa? Perusahaan-perusahaan lain seperti yang dari Korea misalnya. Itu sebabnya jadi beliau secara inti mengatakan harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, jemaat menyukai, menggandrungi yang namanya aman, yang namanya nyaman, yang namanya itu segala sesuatu berjalan dengan tertib, dengan teratur, seperti apa yang direncanakan, itu enggak tabu. Itu enggak berdosa. Itu enggak menyalahi aturan organisasi apapun. Tapi belum tentu itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Belum tentu itu dimaui oleh Tuhan.
Nah, itu sebabnya Tuhan sendiri yang berfirman. Tuhan memberikan panggilan untuk apa? Pergi. Untuk apa? Keluar. Dengarkanlah firman dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jemaat, dari satu ayat ini Tuhan memberikan satu panggilan. Panggilan apa? Panggilan agar Abram itu pergi. Yang pertama, pergi meninggalkan apa? Meninggalkan negerinya. Abram lahir, besar di satu kota yang namanya Ur Kasdim. Di mana sih letaknya Ur Kasdim itu? Nah, jemaat lihat di dalam peta ini. Diberi lingkaran merah. Ya, di mana itu? Di dalam peta modern sekarang ini, Ur Kasdim itu terletak di wilayah Babel. Adanya di sebelah tenggara Babel. Dan ya beberapa ratus kilo dari situ itu ada Kuwait. Nah, sekarang kebayang. Negeri ini disebut dengan negeri 1001 malam. Ada begitu banyak hal. Fasilitas yang dibutuhkan ada, hiburan lengkap. Kota ini masyhur, kota ini megah, kota ini makmur. Tapi Tuhan memanggil Abram, pergilah dari negerimu itu. Berarti dia harus meninggalkan kampung halamannya. Sekalipun kampung halamannya itu menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan. Kemudian panggilan yang berikutnya lagi, meninggalkan sanak saudaramu. Abram bersaudara 3 orang. Abram, kemudian yang kedua Nahor, yang ketiga itu Haran. Nah, Haran sudah meninggal, sehingga tinggal Abram sama Nahor. Bukankah berdua lebih bagus daripada seorang diri? Sehingga bisa saling tolong menolong kalau ada sesuatu. Dan kalau berjauhan, bagaimana bisa saling tolong menolong? Tinggalnya berjauhan. Tapi Tuhan berfirman, pergilah dari sanak saudaramu. Berarti walaupun sekarang sanak saudaranya, saudara kandungnya itu tinggal 1 orang saja, tetap dia harus meninggalkan itu. Kemudian yang ketiga, pergilah dari rumah bapamu. Kata rumah bapamu ini bisa berarti rumah tinggal, bisa berarti ini adalah usaha atau pekerjaan yang sudah mapan. Bisa jadi juga segala harta benda, termasuk warisan. Pergi dari situ. Jangan mengandalkan itu lagi. Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, ini adalah panggilan dari Tuhan untuk Abram, yaitu pergi, artinya meninggalkan tiga hal itu. Itu berarti keluar dari zona nyaman. Jemaat, kalau kita pikir-pikir ya, kalau sudah nyaman, kenapa harus keluar? Kalau sudah enak, kenapa harus ditinggalkan? Kenapa harus pergi? Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kenapa harus pergi? Karena kalau orang itu berada di zona nyaman, jangan-jangan dia itu hanya hidup untuk diri sendiri. Dan Tuhan tidak mau dia itu hanya hidup untuk diri sendiri. Kalau orang itu ada di zona nyaman, maka orang itu betul-betul hanya hidup untuk memikirkan diri sendiri. Tidak bertumbuh. Dan Tuhan tidak mau kalau orang itu stagnan. Tuhan tidak mau kalau orang itu gak bertumbuh. Bisa jadi kalau orang itu ada di zona nyaman, tidak merasa lagi perlu Tuhan, tidak lagi merasa perlu pencipta. Padahal yang dicipta ini kan terbatas. Tapi pada waktu segala fasilitas hidup ada, maka tidak merasa perlu lagi Tuhan. Maafkan kalau saya misalnya mengambil contoh dari negeri tetangga kita, Australia. Itu rasanya melahirkan, dikasih duit. Anak
ada uang susunya. Sekolah nggak usah bayar. Sakit tinggal masuk rumah sakit keluar, nggak usah takut. Kita sekarang memang di Indonesia sudah ada BPJS, tapi masih tetap ada ketakutan. Nanti yang ini nggak ditanggung, yang ini ditanggung. Tapi kalau di situ masuk rumah sakit, nanti keluar, tidak perlu bayar. Kalau sudah pensiun, itu kalau nggak salah 2 minggu sekali kok dikasih uang pensiun. Sehingga orang merasa nggak usah takut, nggak merasa perlu Tuhan. Segala sesuatu untuk kelangsungan hidup ada. Nah, Tuhan melihat itu. Jangan-jangan kalau segala sesuatu itu nyaman, maka merasa tidak memerlukan Tuhan lagi. Padahal sebagai orang yang dicipta oleh Tuhan, Tuhan tahu kita tidak mungkin lepas daripada Sang Pencipta. Tapi sebenarnya Tuhan masih punya maksud dan tujuan yang lain, yang lebih mulia. Apa itu? Dengarkanlah ayat berikut. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Lalu Kejadian 12 ayat yang ketiga. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jemaat, apa maksudnya? Aku akan memberkati engkau. Dalam hal ini pada waktu Tuhan ngomong, aku akan memberkati engkau. Apa maksud Tuhan kepada Abram pada waktu itu ngomong? Ternyata aku memberkati engkau yang dimaksud aku menyelamatkan engkau. Menyelamatkan apa? Kalau Abram tinggal tetap di Ur Kasdim, bisa jadi dia akan tetap menjadi penyembah dewa dan tidak akan mengenal Yahweh. Nah, sekarang Tuhan sendiri yang menyelamatkan, mengeluarkan dia dari tempat itu. Melalui dikeluarkan dari tempat itu, terus dia kemudian berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain hanya dengan pimpinan Tuhan. Akhirnya di dalam proses itu mengenal siapa Tuhan itu. Saya lahir di desa yang sampai tahun 84 tidak ada gereja. Kalau saya masih tetap di desa, barangkali ya bukannya Tuhan tidak sanggup menyelamatkan. Nah, tapi akan sulit sekali buat saya untuk akhirnya saya bisa percaya, apalagi jadi hamba Tuhan. Barangkali saya akan tetap di desa. Saya akan mengikuti, ya menyembah apa yang memang disembah di desa. Nggak akan pernah berpikir yang lain-lainnya lagi. Tapi pada waktu saya keluar dari situ, akhirnya itu adalah jalan di mana saya akhirnya bisa percaya kepada Tuhan. Nah jemaat, ada tujuan yang lebih mulia lagi. Selain daripada diberkati, Tuhan mau menjadikan Abram berkat bagi orang lain. Olehmu semua kaum di muka bumi ini mendapatkan berkat. Apa maksudnya jemaat? Abram melahirkan Ishak. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 orang anak yang menjadi cikal bakal dari bangsa Israel. Nah, salah satu suku dari 12 suku ini adalah Yehuda. Dan dari suku Yehuda lahirlah Daud. Dan melalui Daud ada keturunannya, yaitu Yesus Kristus yang kita ketahui semua menjadi penyelamat dunia. Nah, jadi inilah yang dimaksud diberkati untuk menjadi berkat. Melalui Abram, akhirnya semua kaum di dunia ini yang percaya kepada Yesus akan beroleh anugerah keselamatan. Jadi melalui Yesus Kristus yang adalah keturunan Abraham secara darah daging, itu betul-betul bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, di Indonesia ada salah satu konglomerat kita yang menjadi berkat. Di Indonesia udah pasti melalui yayasan bisa menolong orang-orang yang sakit. Melalui beasiswanya bisa memberikan beasiswa bagi lumayan banyak mahasiswa. Ternyata bukan hanya di Indonesia.
di negeri tetangga, di Singapura juga karena dia alumnus sana, dia juga menjadi berkat. Di Malaysia, di salah satu negara Timur Tengah, bahkan bersama-sama dengan konglomerat Amerika juga menjadi berkat. Tetapi apakah itu semua sudah menjadi berkat bagi seluruh dunia? Belum, baru segelintir. Dan itu pun baru urusan-urusan kesehatan, baru urusan-urusan sekolah, baru urusan-urusan dunia. Tetapi untuk urusan kekekalan sama sekali enggak. Tapi tidak demikian dengan Yesus Kristus. Yesus menganugerahi sesuatu yang esensi sekali, yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Dan sekarang seluruh umat manusia yang percaya kepadanya bisa menerima anugerah keselamatan. Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, coba lihat slide ini. Ignatius Jonan, arek Surabaya, kelahiran Singapura 21 Juni tahun 1963. SMA-nya di Sinlui, perguruan tingginya di UNER. Tamat dari UNER, dia sekolah di luar negeri. Salah satu universitas yang ternama di Amerika. Pulang ke Indo, dia meniti karir di Citibank. Dari sejak dia bekerja, dia sampai bisa puncak. Dan dia menduduki salah satu top pimpinan puncak di Citibank. Kalau ngomong dari segi keuangan, pasti gajinya besar, saudara. Tapi dipanggillah dia dari Citibank ini ke PT KAI, yaitu Kereta Api Indonesia. Pada waktu memasuki PT KAI, yang pada waktu itu perusahaan yang merugi, perusahaan yang sulit sekali untuk diperbaiki. Tapi sebagai anak Tuhan, dia menjalani tugas barunya ini dengan kredo. Menjadi pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Akhirnya dia mengubah pola kerja dari birokrasi, di mana bawahan itu hanya memikirkan turut sama atasan, kepada korporasi. Itu artinya apa? Dia mesti memikirkan bagaimana caranya melayani. Kemudian dia juga bekerja untuk apa? Bekerja untuk kebaikan orang lain, bukan lagi memikirkan diri sendiri. Menjadi berkat bagi pencipta, kemudian terpantul bagi siapa? Bagi masyarakat. Lalu betul-betul dia terapkan ini di dalam pekerjaan yang ada. Bahkan dia juga punya kredo yang lain, menerapkan adil dan kasih secara paralel. Di satu sisi dia harus menjalankan keadilan. Orang-orang yang dagang itu bukan tempatnya, sama dia dibereskan. Tapi ada dampaknya. Ada keluarga-keluarga yang akhirnya karena tidak boleh lagi jualan di stasiun kereta api, karena itu memang bukan tempatnya. Maka ada yang jadi korban. Salah satu anak dari yang tadinya jualan itu kirim SMS, pada waktu itu belum ada WA. Kirim SMS, bagaimana sih Bapak ini? Gara-gara bapak saya nggak boleh jualan, saya terancam putus kuliah. Secara adil, tetap dagang itu ya harus keluar karena itu bukan tempatnya. Tetapi di dalam kasih, Jonan mengatakan, ya sudah, saya yang bayar biaya kuliahmu. Keesokan harinya, Jonan utus stafnya untuk membereskan hal ini. Dan anak itu bisa selesai kuliah. Bukan hanya dia terapkan itu bagi orang. Di tengah perusahaan pun dia menerapkan keadilan dan kasih itu secara paralel. Akhirnya kita bisa melihat hasilnya, bukan? Kereta api dari perusahaan yang buntung menjadi untung. Dari perusahaan kereta api yang semerawut menjadi tertata, tertib, rapih. Dari perusahaan kereta api yang betul-betul itu orang tuh enggan untuk numpang, untuk naik. Karena beli tiketnya aja susah. Tapi sekarang itu sangat dimudahkan. Dan kereta api menjadi primadona angkutan massal. Itu karena apa? Karena ada satu orang anak Tuhan yang bernama Jonan. Yang rela
meninggalkan zona nyaman, yaitu kedudukan di Citibank, lalu terus kemudian dia itu masuk ke PT KAI. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, apakah jemaat mau hidup ini bukan lagi hanya untuk diri sendiri? Hidup kita itu betul-betul bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau begitu terus apa yang harus kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah pergi. Yang perlu kita lakukan itu adalah taat. Di dalam Kejadian 12 ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jemaat, pada waktu Tuhan memberikan perintah kepada Abram pergi, di situ dikatakan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jemaat pernah berpikir, pada waktu harus pergi ke satu tempat yang dia nggak tahu, bukankah ini menjadi satu kesulitan terbesar? Kalau kita diberitahu, ayo pergi dari Surabaya ke Jakarta, gampang. Mau terbang, tinggal naik pesawat. Mau lewat darat, pilih tinggal kereta api atau bawa mobil sendiri atau naik bis. Tapi sekarang harus pergi dari satu tempat Kasdim, tetapi kemana? Nggak tahu. Kenapa Tuhan tidak beritahu? Apakah kalau misalnya dia diberitahu ada kemungkinan dia menolak? Ya, bisa jadi. Tapi dengan dia tidak diberitahu, ini satu ujian buat dia. Walaupun dia itu harus meninggalkan zona nyaman, ke satu tempat yang dia nggak tahu dan akan Tuhan tunjukkan kemudian, toh akhirnya Abram pergi. Dan di sini kita bisa melihat Abram itu betul-betul taat. Abram taat. Jadi kuncinya, kalau kita mau jadi berkat bagi banyak orang, hidup ini berarti bagi banyak orang, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita itu patuh pada panggilan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Walaupun kita tidak diberitahukan secara menyeluruh akhirnya akan bagaimana, tetapi pada waktu kita mau taat selangkah demi selangkah, maka Tuhan akan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Jadi yang dibutuhkan itu apa? Taat. Yang dibutuhkan itu taat. Jemaat, kembali ke Jonan tadi. Kenapa dia bisa jadi berkat bagi masyarakat Indonesia? Bukan hanya urusan perkereta apian, tapi juga bagi masyarakat termasuk sampai di ujung timur negeri ini. Jawabannya taat. Pada waktu dia dipanggil oleh Sofyan Jalil untuk masuk ke PT KAI, ya. Pada waktu Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN, lanjutkan di situ, iya. Tatkala Bapak Jokowi memilih dia untuk menjadi Menteri Perhubungan, iya. Pada waktu Pak Jokowi meminta dia untuk menjadi Menteri ESDM, iya. Walaupun tidak seheboh di PT KAI, tapi pada waktu dia jadi Menteri ESDM pun, dia mendatangkan manfaat bagi masyarakat Indonesia, bukan? Dia menjadi negosiator ulung dengan perusahaan yang ada di Papua itu, bukan? Terus 51% sekarang sahamnya itu menjadi milik Indonesia, yang sebelumnya hanya kecil sedikit saja. Dan itu ya secara tidak langsung menjadi berkat buat banyak orang. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya hanya satu, yaitu taat. Dia taat, dia dengarkan panggilan itu, dan dia turut panggilan itu. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini saya pernah juga mengalami panggilan-panggilan dari Tuhan, walaupun dia tidak seheboh Abram itu. Saya pernah dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari kampung halaman saya pada waktu umur 7 tahun. Pada waktu itu saya pindah ke Denpasar.
Saya meninggalkan kota kelahiran saya meninggalkan mama saya meninggalkan adik-adik saya meninggalkan juga teman sepermainan. Sedih, tetapi kemudian hari saya baru tahu ternyata ini adalah jalannya Tuhan. Melalui peristiwa yang saya alami, ternyata pengalaman itu mengantarkan saya untuk kemudian hari saya lebih mudah untuk memahami tentang keselamatan oleh anugerah itu. Kemudian saya juga pernah mengalami panggilan yang kedua, yaitu meninggalkan kursi empuk. Sejak tamat dari sekolah Alkitab, tahun 89 sampai 2004 saya melayani sebuah gereja di Bali. Sampai menduduki yang disebut dengan gembala, kemudian disebutnya juga pendeta senior. Bukan hanya di gereja lokal, tapi kemudian di tingkat sinode Tuhan memberi kesempatan menjadi ketua komisi kerohanian, kemudian menjadi ketua dewan pendeta, bahkan juga menjadi ketua sinode yang mengantarkan saya bisa ketemu bersalaman sama Pak Harto, sama Pak Trisutrisno. Dan betul-betul itu adalah satu kursi empuk. Tetapi panggilan yang berikutnya, saya meninggalkan gereja ini, kemudian saya masuk ke sebuah sekolah, dan di sini ya kalau mau dikatakan, ya menerima segala fasilitas yang dibutuhkan. Saya pelayanan, istri saya juga pelayanan. Kami ada pastori, ada mobil, sakit kalau masuk rumah sakit ditanggung, anak juga sampai tamat kuliah juga ditanggung. Tapi pada waktu ada panggilan untuk pelayanan keluarga, keluar dari sekolah Gloria dan gereja Gloria, lalu memulai babakan baru. Sungguh ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Tidak ada kendaraan, tetap harus pelayanan. Bahkan saya pernah naik sepeda, saudara. Mau pergi ke GKI Damai pelayanan, saya naik sepeda, saudara. Anak mau kuliah, ya harus ada uang kuliah. Ya Tuhan memberikan ada orang yang menjadi bapak asuhnya, saudara. Tidak mudah memang. Tapi akhirnya saya mengerti. Setelah berani mengambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman, lalu mengikuti apa yang Tuhan mau, sekarang saya bisa merasakan ternyata Tuhan menjadikan saya berkat bagi lebih banyak orang lagi. Kalau dulu saya di satu gereja, saya di satu sekolah, hanya satu tempat saja menjadi berkat bagi segelintir ini. Tapi pada waktu keluar, Tuhan berikan kepada saya keleluasaan pelayanan. Mulai dari Pulau Sumatera ujung barat Indonesia ini sampai ke Papua ujung timur. Bahkan juga Tuhan berikan kesempatan untuk pelayanan ke luar negeri yang tidak mungkin saya bisa lakukan itu kalau saya berada di bawah gereja. Karena tidak mungkin kan berpergian. Dari sini saya tahu, pada waktu kita taat walaupun kehilangan zona nyaman itu, tetapi ternyata Tuhan mau menjadikan kita berkat lebih besar lagi. Tuhan mau menjadikan kita berkat lebih banyak orang lagi. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, Tuhan Yesus tinggal di sorga nyaman. Tuhan Yesus punya hak untuk tetap memegang zona nyamannya itu. Tapi Yesus melepaskan zona nyamannya itu. Datang ke dalam dunia yang Tuhan Yesus sendiri sudah tahu bahwa di dalam dunia ini akan penuh dengan penderitaan, akan penuh dengan penolakan, akan penuh dengan penghinaan. Tetapi toh Yesus jalankan. Kenapa? Karena Yesus tahu dengan meninggalkan zona nyaman, masuk ke dalam dunia, dia tahu tujuannya itu adalah Golgota. Untuk mati di atas kayu salib. Dan melalui kematian itulah dia menjadi berkat. Sebagai keturunan Abraham secara jasmani, akhirnya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu jemaat yang disayang oleh Tuhan, kalau kita ingin menjadi berkah yang berfaedah bagi banyak orang, biarlah kita berani meninggalkan zona nyaman. Lalu turut saja apa kata Tuhan, berjalanlah satu langkah demi satu langkah mengikuti pimpinannya.
Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Firman-Mu sudah kami dengarkan, ya Tuhan. Walaupun kami tidak serta-merta ada hati yang mau taat, masih tetap galau dan takut. Tapi tolong tambahkan kepada kami, ya Tuhan, kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan yang tidak audible itu. Tolong bantu kami, ya Tuhan, untuk kami boleh patuh memenuhi panggilan Tuhan. Agar kami boleh, ya Tuhan, hidup bukan melulu hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keluarga sendiri, tetapi kami boleh hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami, ya Tuhan, beranikan kami untuk melangkah mengikuti pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya.
Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh datang untuk bersama-sama berdoa. Kiranya Engkau sertai dan pimpin Tuhan untuk doa-doa yang kami mau panjatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita boleh bersyukur sama Tuhan karena pagi hari ini kita boleh bersekutu. Kita mau naikkan doa-doa. Yang pertama buat Kaila ya, berdoa buat sekolahnya supaya meskipun sekolah online tetap setia, tetap melakukan yang terbaik ya, tidak bosan. Untuk yang kedua untuk Lintang, supaya di tengah-tengah situasi kemajuan zaman menggunakan alat komunikasi dengan baik dan benar dengan hikmat Tuhan. Yang ketiga berdoa untuk Ajeng, berdoa untuk suami-suami, untuk keluarga-keluarga di tengah-tengah pandemi seperti ini, supaya di dalam memulai usaha yang baru senantiasa dipimpin dan diberkati Tuhan. Dan terakhir saya akan mendoakan untuk masih diberi kesempatan oleh Tuhan boleh menikmati kemajuan zaman seperti ini dengan usia yang sudah senja. Mari kita berdoa. Kaila dulu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga dan menyertai sehingga kami sehat selalu. Tuhan tolong supaya kami belajar dari rumah dan berikan kepandaian dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami tidak terjebak dalam kenyamanan yang salah. Tuhan, bimbing kami agar kami tahu pimpinan Tuhan, agar kami dapat berani memeriksa dan menyesuaikan cara hidup, gaya hidup dalam pekerjaan dan tujuan kami, sehingga kami dapat sesuai dengan maksud-Mu Tuhan. Tuhan, bimbing kami di tengah alat komunikasi yang modern ini, agar kami dapat mewartakan Injil-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkah dan terang bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap keluarga, suami istri dan setiap anggotanya Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, harus dalam meninggalkan kenyamanan. Berikan tuntunan-Mu Tuhan, bila harus memulai pekerjaan di luar bidang kami, dan bila keterpunan dan keberhasilan di setiap apa yang sudah dilakukan. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami balas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih Tuhan memberi kesempatan kami boleh menikmati kemajuan dan akan
pengetahuan akan dunia sampai saat ini, di mana Tuhan mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang mau belajar hal-hal yang baru, untuk bisa menyesuaikan dan melakukan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, di mana kami seringkali tidak mampu melakukan hal-hal yang baru, seperti kami harus sering mencuci tangan, menggunakan masker, bahkan kami harus menjaga jarak di antara sesama anggota keluarga maupun di luar. Berilah kepada kami tetap untuk melakukan yang terbaik, dan biarlah di tengah-tengah situasi yang seperti ini kami tetap merasakan dan berbagi sukacita yang datangnya dari Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat. Inilah Tuhan doa, pokok-pokok doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan, kita akan masuk ke persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA 4722000017. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan secara langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Nas persembahan kita terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita nyanyikan pujian, bukan karena upamu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saya ajak untuk bangkit berdiri.
Kita akan masuk ke doa persembahan. Ya Bapa, kami menghadap kembali kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Kau berikan kami untuk dapat memberikan persembahan ini ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, biar nama-Mu saja dimuliakan ya Tuhan. Berkati juga semua yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, berilah hikmat dan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu saja. Dalam nama-Mu saja Tuhan, kami berdoa ucap syukur. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan, jadikan ini sebagai bekal untuk meniti kehidupan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku